kayak di ini ya. Di apa ruang-ruang dukun ya. Cukup ya? Ya, siap. Oke. Salam sere, halo. Aduh. Siapa sangka di lorong gang kecil Kelurahan Ciwalen, Kabupaten Garut, Jawa Barat terselip soto legendaris. Soto Jagal atau lebih dikenal dengan Soto Haji Ahri sudah ada sejak tahun 1943 loh. Daging yang digunakan adalah daging sapi lokal karena mengeluarkan kaldu yang lebih gurih. Berbeda dengan daging sapi impor ya, walaupun sudah dimasak lama tapi kaldu yang dihasilkan sedikit sehingga rasa kuah sotonya biasanya kurang gurih. Oh ini tuh beda tuh. Dia sengkel tuh banyak dagingnya. Ada uratnya sedikit, jadi karena bagian paha ada uratnya. Nah ini yang bikin enak. Jadi pas kita makan ada apa krenyes-krenyes gitu ya Pak ya. Ditambah tadi ada kacang kedelainya. Soto yang kini dikelola oleh generasi kedua dari dulu sampai sekarang lokasinya masih sama. Dulunya merupakan jalan menuju tempat jagal atau pemotongan sapi dan kerbau. Nah karena itulah Soto Ahri sering juga disebut Soto Jagal. Sudah lebih dari setengah abad, resep kuah soto punya ciri khas. Proses pembuatannya tidak jauh dari tempat berjualan. Semua bahan dimasak di dapur tradisional. Panas, gue kena ambar api, buset. Tapi emang ada alasan lain nggak sih Pak? Apa karena dulu gampang didapat atau gimana? Iya, emang dapat. Emang harganya gimana? ada murah gitulah. Oh, jadi lebih murah pakai Ya daging kepala. Oh, gitu ya. Jadi Iya. karena kepepet kali ya. Jadi pakai daging ini ya. Oke, ini masukin terakhir ya. Iya, iya. Aduh, panas. Saya bocor gini panas nih kena bara api. Panas beneran, Pak. Aduh. Memang sih, kebanyakan kuliner soto Nusantara memakai bagian kepala sapi ataupun kambing, seperti soto kuning Bogor dan sop kambing khas Betawi. Daging kepala yang digunakan biasanya bagian pipi dan sekitar rahang, karena teksturnya gurih, berlemak, dan kenyal. Sehingga membuat kuah soto kental alami tanpa perlu santan berlebihan atau pengental buatan. Selain itu, harganya pun lebih ekonomis dibandingkan bagian daging lainnya. Oke, ini berasa kayak di ini ya. Di apa ruang-ruang dukun ya. Salam sere, halo. Aduh. Meski penuh asap, justru disitulah sumber rasa uniknya. Kayu bakar memberikan panas stabil dalam waktu lama. Cocok nih untuk slow cooking kuah soto. Ditambah lagi ada efek karamelisasi dari kuah yang dimasak berjam-jam. Nah, untuk bumbu kuahnya kemiri wajib ada. Pak Endang, Ya. ini pengen nanya, kenapa rata-rata soto Garut itu pakai kemiri, Pak? Oh Muncang, iya. pakai muncang. Kenapa? Supaya lebih gurih. Hmm. Kemiri itu membawa ini bumbu-bumbu kemiri seperti di tiap masakan itu kemiri itu selalu ada. Oh gitu. Oh iya. Setiap masakan Garut tuh pasti ada kemiri ya? Ada kemiri. Soto dimasak sampai 4 jam untuk mengambil kaldunya. Karena menggunakan daging sapi muda, bumbunya jadi mudah meresap ke dalam daging. Setiap harinya sebanyak 35 kg daging sapi dibuat. Karena warung soto sudah buka dari pukul 7 pagi, daging sapi dimasak sehari sebelumnya. Bumbunya sebetulnya hampir sama-sama aja. Gitu. Ada ya, tapi kemungkinan nanti dalam cara olahannya gitu. Agak membedakannya nanti ditambah merica gitu, bubuk merica lagi. Oh gitu, bubuk merica ya Pak ya? Kuah berwarna kuning jadi ciri khasnya. Kunyit dan jahe berperan sebagai rempah-rempah yang dominan. Memang sih kuah kuning terlihat agak keruh karena memakai santan dengan bumbu berlimpah. Ini dia nih, kuah dari soto Pak Ahri ya. Sekilas kayak soto kuning Bogor ya Pak ya? Iya. Bedanya kalau kata Bapak tadi
Kalau ini kunyitnya nggak terlalu banyak, jadi nggak pekat kuningnya. Beda sama soto kuning Bogor yang, dan kalau dari wanginya kenapa dia bisa lebih gurih, lihat nih di sini. Dia ada jando atau enggak gaji tetelan. Jadi dia rasa kuahnya akan jadi lebih gurih ya Pak ya? Iya. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar pengen nyobain ya. Tuh lihat ya. Untuk topping dagingnya beraneka macam, mulai dari daging tanpa lemak, daging kepala, urat, tetelan sapi, dan ada juga jeroan seperti iso ataupun babat. Yang bikin beda ada tambahan kacang kedelai goreng yang biasa dijadikan topping bubur ayam. Namun tidak hanya soto Ahri saja yang pakai kacang kedelai goreng ya. Soto Bandung pun memakai kacang kedelai goreng, lobak putih yang disiram kuah bening. Jadi ini rasanya mirip kayak empal gentong, cuman dia lebih bahasa jerukna ya, Res. bahasa sepnya lain, jadi lebih agak Jerukna tidak masih terlalu kuat rasa santannya. Jadi gurihnya tuh dari daging, bukan dari santan. Nah ini nih, yang paling the best nih ini apa namanya, kikilnya, uratnya. Kalau kata orang Betawi urat maya. Saking ramainya, Soto Ahri kini telah membuka cabang di Jalan Merdeka yang buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Selain Soto Ahri, ada juga soto ayam kampung yang juara. Nah, yang membedakan soto di Jalan Otista, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, yakni kuahnya berwarna putih. Nah, dia pakai apa sih Kang? Putih ini susu bukan? Santan Pak, Santan yang diperas atau santan yang instan gitu? santan yang diperas. Kalau dari kuahnya, tekstur dan warnanya mirip seperti sop kaki kambing khas Betawi. Bedanya, kuah soto ayam ini tanpa menggunakan susu dan minyak samin. Rasanya pun tidak segurih sop kaki kambing Betawi. Dibandingkan ayam negeri maupun bejantan, ayam kampung lebih gurih dan cocok untuk masakan berkuah seperti soto. Dagingnya juga lebih padat, rendah lemak, tapi kaya rasa alami. Kesulitan untuk membuat kuah sotonya itu apa ya, Kang Saifullah? Kalau kesulitan dari membuat soto nono ini, kuahnya itu kan dari santan. Iya. Santan itu kalau salah pengolahannya, nantinya jadi cepat basi. Jadi ditambahin jahenya yang tadi jahe sama salam, biar lebih kuat. Lebih awet ya? Iya, lebih awet. Oh, jadi lebih awet pakai jahe. Pantesan wanginya kayak wedang angsle. Perbedaan utama antara soto atau sop yang memakai santan kelapa dan susu terletak pada kuahnya. Soto yang menggunakan santan cenderung memiliki rasa lebih kaya, gurih, dan kuat akan rempah-rempah. Sedangkan sop atau soto yang memakai susu full cream, cita rasanya lebih ringan, gurihnya cukup terasa, dan tidak terlalu kuat aroma rempah-rempahnya. Soto Garut itu lebih cenderung hampir mendekati gulai ya. Soalnya dia lebih rempah-rempahnya itu lebih komplit. Dia memakai kapulaga, pakai cengkeh,